A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar bersama tentang tanda isim yang kedua, yaitu tanwin. Apa definisi tanwin dan ada berapa bagiankah tanwin? Sebagiannya telah kita pelajari bersama. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun mati atau nun yang disukun yang ia berada di huruf terakhir daripada isim secara lafadz namun tidak secara tulisan. Sementara pembagian tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah tanwinut tamkin, kemudian yang kedua adalah tanwinut tankir, dan yang ketiga adalah tanwinul muqabalah, dan yang terakhir adalah tanwinul iwad. 2 bagian pertama dari pembagian tersebut telah kita pelajari bersama, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga. Dan untuk mengingat kembali, tidak ada salahnya jika saya mengajak para pemirsa sekalian untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan tanwin tamkin dan apa yang dimaksud dengan tanwin tankir. Yang dimaksud dengan tanwin tamkin adalah tanwin yang masuk pada sejumlah isim yang mu'rab, ya, yang munsharif. Sementara yang dimaksud dengan tanwin tankir adalah tanwin yang masuk pada beberapa isim yang mabni. Bukan isim yang mu'rab. Beberapa isim yang mabni dan dihadirkannya tanwin tersebut dalam rangka membedakan antara yang nakirah serta yang ma'rifat. Seperti kemarin contoh soh dan sohin. Bahwa ketika saya mengatakan soh dengan ditanwin, ya, ketika saya mengatakan soh dengan ditanwin, itu artinya saya meminta kepadanya agar ia uskut an hadal hadithi faqat. Yakni saya minta kepada dia untuk tidak berbicara sama sekali tentang apa? Tentang pembahasan yang satu ini. Atau tentang satu topik, tentang satu tema. Namun ketika saya mengatakan dengan kalimat sohin, maka ini artinya saya minta kepada dia untuk tidak berbicara apapun. Tidak hanya terbatas pada satu pembahasan, tidak hanya terbatas pada satu pembicaraan, namun bersifat umum, yaitu uskut sukutan ma. Artinya jangan berbicara apapun. Itu adalah tanwin tankir. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga atau pembagian yang ketiga dari tanwin. Apa pembagian yang ketiga dari tanwin? Disebut dengan tanwinul muqabalah. Tanwinul muqabalah. Apa yang dimaksud dengan tanwinul muqabalah? Nah, yang dimaksud dengan tanwinul muqabalah adalah tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim. Tanwinul muqabalah adalah at-tanwinul ladzi yalhaqu jam'a al-muannatsis salimi. Tanwin yang masuk ke dalam jamak muannats salim. Nah, kita harus memahami satu persatu istilah jamak, istilah muannats dan istilah salim di dalam kita memahami apa yang dimaksud dengan tanwinul muqabalah. Nah, yang dimaksud dengan jamak muannats salim itu coba kita perhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim? Kita perhatikan contoh berikut ini. Ba'datit dajjajat. Nah. Ba'datit dajjajat. Kemudian ya, akalatil baqarat. Kemudian seperti contoh namatish syajarat. Ada 3 kalimat sempurna.
Yang pertama adalah badatid dajajatu, yang artinya adalah sejumlah ayam bertelur. Akalatil baqaratu, sejumlah sapi sedang atau telah makan. Kemudian yang ketiga adalah namatish syajaratu, sejumlah pohon tumbuh berkembang. Nah, kalau kita melihat ketiga kalimat sempurna ini, maka kita akan dapat melihat ada sejumlah kesamaan di antara ketiga kalimat tersebut. Ada sejumlah kemiripan di antara ketiga kalimat tersebut. Kira-kira para pemirsa mengetahui atau tidak? Insya Allah para pemirsa bisa melihat, bisa mengetahui dan bisa menebak apa kesamaan dari ketiga kalimat tersebut. Kesamaannya adalah di huruf bagian terakhir dari setiap kalimat tersebut, itu diakhiri dengan huruf alif dan ta. Ya. Diakhiri huruf alif dan ta, yaitu kalimat ad-dajajat, al-baqarat, dan asy-syajarat. Ya. Jadi, kaedahnya atau rumusnya bahwa jamak muannas salim itu adalah kita menambahkan alif dan ta mamdudah. Ya. Jadi, kita menambahkan alif dan ta mamdudah di akhir, ya, di akhir dari kata tersebut tanpa melakukan perubahan di huruf-huruf sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali pada huruf-huruf sebelumnya. Seperti kalimat syajaratun. Kemudian seperti kalimat baqaratun. Seperti kalimat dajjajatun. Syajaratun, baqaratun, dajjajatun. Kita menambahkan alif dan ta mamdudah. Karena di dalam bahasa Arab atau di dalam istilah huruf hijaiyah dalam masalah tahaji atau dalam tajwid juga kita bisa menemukan ada istilah ta semacam ini disebut dengan ta mamdudah, ta yang dipanjangkan. Ya. Ada juga yang menyebut tak seperti ini disebut dengan tak safina, karena dia mirip dengan perahu. Safina artinya adalah perahu. Namun juga ada yang tak semacam ini. Ini namanya tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh ini. Tak. Ketiga tak ini disebut dengan tak marbutoh. Nah, di dalam proses pembuatan jamak muannas salim, kita harus menambahkan alif dan tak. Namun bukan tak yang semacam ini, tapi yang bagian atas. Nah, jadi kita menambahkan alif dan ta supaya kita bisa membuat susunan atau membuat kata itu disebut sebagai jamak muannas salim. Apa itu jamak? Jamak itu adalah madalla ala thalathatin fa'akthar. Jadi tiga ini, yang pertama 1, 2, 3. Ketiga kata ini kesemuanya disebut dengan jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Setelah kita memahami bagaimana cara membuatnya, tadinya syajaratun berubah menjadi syajarat, baqaratun berubah menjadi baqarat, kemudian kalimat dajjajatun berubah menjadi dajjajat. Nah, apa yang dimaksud dengan jamak? Madalla ala thalathatin fa'akthar. Nah, jamak itu apa sih? Madalla ala thalathatin fa'akthar. Nah, jamak itu adalah yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Itu disebut dengan jamak. Tadi telah saya jelaskan bagaimana proses kita membuatnya. Ya, sekarang kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan jamak, apa yang dimaksud dengan muannas. Nah, apa yang muannas itu? Muannas itu artinya adalah yang menunjukkan arti perempuan. Ya, yang menunjukkan arti perempuan. Kemudian bagaimana dengan makna as-salim? Apa yang dimaksud dengan salim? Yang dimaksud dengan salim artinya dia itu selamat dari perubahan ketika dia diproses menjadi jamak. Tadinya mufrad, yaitu menunjukkan arti 1. Ketika kita rubah menjadi bentuk jamak, dia tidak mengalami perubahan di bagian depannya. Di sejumlah huruf bagian depannya tidak mengalami perubahan. Jadi yang dimaksud dengan jam'u muannats salim bahwa jamak adalah yang menunjukkan arti 3 atau lebih,
memiliki makna 3 atau lebih, kemudian mu'annas memiliki arti perempuan, dan artinya salim, artinya apa? Dia selamat dari perubahan ketika mengalami atau ketika proses perpindahan dari mufrad menuju jamak. Seperti kalimat mu'minatun. Seperti kalimat mu'minatun. Ketika ini memiliki arti satu. Ketika kita ingin menggunakan kalimat mu'minatun ini memiliki arti banyak, dia harus kita tambahkan tadi apa? Alif dan ta. Maka jadinya bagaimana? Menjadi mu'minat. Kita lihat ya. Mu'minatun. Mu'minatun menjadi mu'minat. Ini disebut dengan jamak. Proses dari mufrad menjadi jamak, kita lihat tidak mengalami perubahan di bagian depannya. Mu'min sama. Huruf di bagian depannya tidak terjadi perubahan sama sekali. Berbeda karena di dalam istilah bahasa Arab nanti ada yang namanya jamak taksir. Kalau jamak taksir ini bisa merubah semua bentuknya. Seperti contoh apa? Seperti contoh kalimat masjidun, ya. Seperti kalimat masjidun. Bagaimana bentuk jamaknya? Dia berubah menjadi masajidu. Nah, kita lihat harokatnya sudah berubah. Tadinya mimnya berharokatkan fathah, kemudian sinnya berharokatkan sukun atau dibaca mati, disukun, namun sekarang berubah. Masajidu. Masjid memiliki arti satu masjid, kalau masajidu memiliki arti sejumlah masjid, banyak masjidnya. Dia mengalami perubahan. Namun dia tidak selamat dari adanya perubahan. Berbeda dengan kalimat mu'minatun menjadi mu'minatun. Ya. Kalimat mu'minatun, ya, kita lihat harokat mimnya, harokat hamzahnya, harokat mimnya, mu'mi tidak mengalami perubahan sama sekali. Nunnya juga tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya. Berbeda dengan kalimat masjidun dan menjadi masajidu. Kalau yang seperti ini itu disebut dengan jam'u taksir, disebut dengan jamak taksir. Insyaallah nanti kita akan bahas karena kita sekarang pembahasannya bukan tentang jamak taksir melainkan tentang jamak muannats salim. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan jamak muannats salim, sekarang kita mulai ingin mengerti apa tadi yang dimaksud dengan tanwin muqabalah. Definisinya tadi kan tanwin muqabalah adalah tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim. Berarti kalimat mu'minatun menjadi mu'minatun. Ya. Contoh yang di bawah ini yang sudah saya tulis. Contoh mu'minatun menjadi mu'minatun. Nah, tanwin ini disebut dengan tanwin muqabalah. Disebut dengan tanwinul muqabalati. Ya. Mu'minatun di sini disebut dengan tanwin muqabalah. Yaitu apa? Tanwin yang masuk kepada huruf terakhir dari jamak muannats salim. Apa huruf terakhirnya? Adalah huruf ta. Nah, ta ini ketika kita masukkan tanwin ke dalamnya, maka tanwin ini disebut dengan tanwinul muqabalah. Baik dia ketika di dhammah maupun ketika dia di kasrah. Mu'minatun atau mu'minatin. Mu'minatun atau mu'minatin. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa tanwin ini tidak disebut dengan tanwin tamkin? Kan mirip dengan tanwin tamkin, yaitu tanwin yang masuk pada sejumlah isim mu'rab yang munsharif. Namun kenapa dia dibedakan? Kenapa dia disebut dengan tanwin muqabalah? Jawabannya, dia tidak disebut tanwin tamkin li'annahu fi muqabalati an-nuni fi jam'il mudzakkari salim. Jadi mungkin muncul pertanyaan,
kok seperti tanwin tamkin? Jawabannya, iya, seperti tanwin tamkin, namun dia bukan tanwin tamkin. Dia disebut dengan tanwin muqabalah. Kenapa tadi? Li'annahu fi muqabalati an-nuni. Ya, fi muqabalati an-nuni fi jam'i al-mudzakkaris salimi. Kenapa kok disebut dengan tanwin muqabalah dan tidak disebut dengan tanwin tamkin? Nah, ini muncul pertanyaan. Jawabannya adalah karena apa? Karena tanwin tersebut, ya, tanwin tersebut sebagai padanan, ya, sebagai padanan nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan jamak muannats salim, sekarang jamak mudzakkar salim. Bagaimana dengan jamak mudzakkar salim? Jamak artinya yang menunjukkan arti 3 atau lebih. As-salim tadi artinya selamat dari perubahan di bagian depannya. Sejumlah huruf di bagian depannya itu tidak mengalami perubahan, oleh karenanya disebut dengan salim. Nah, apa mudzakkar? Mudzakkar itu yang menunjukkan arti laki-laki. Kalau tadi mu'minatun menjadi mu'minatun, ini adalah bentuk yang mu'annas. Nah, bagaimana kalau mudzakkar? Mu'minun, seorang lelaki yang beriman. Mu'minun, kalau mu'minatun adalah seorang wanita yang beriman. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang laki-laki? Mu'minun. Bagaimanakah proses untuk merubahnya menjadi jamak? Yaitu dengan kita menambahkan huruf wawu dan nun. Kalau tadi dengan kita menambahkan alif dan ta, sekarang kita menambahkan huruf apa? Huruf wawu dan nun atau ya dan nun, tergantung dengan kedudukan i'rabnya. Mu'minun menjadi mu'minuna. Nah, kalau tadi tambahannya adalah alif dan ta, sementara kalau sekarang karena dia bentuknya mudzakkar, bentuknya laki-laki, bukan perempuan, maka bukan ditambah alif dan ta untuk merubah menjadi jamak mudzakkar salimnya. Dengan kita menambahkan wawu dan nun, ya, atau ya dan nun. Mu'minun menjadi mu'minuna, ya, menjadi mu'minuna, tambahannya wawu dan nun. Ini ketika mudzakkar. Sementara kalau muannats, ya, kalau dia bentuknya nasab, ya, kalau nanti dia bentuknya nasab mu'minan, maka jamaknya bukan mu'minuna tetapi menjadi mu'minina. Ya dan nun. Ya. Berarti setelah kita memahami apa itu jamak mudzakkar salim, sekarang kita akan dapat memahami definisi daripada tanwin muqabalah dan kenapa ia dinamakan dengan tanwin muqabalah bukan tanwin tamkin. Ketahuilah bahwa ketika kita mendatangkan tanwin ini mu'minatun atau mu'minatin, maka ya, tanwin dhammah ini atau tanwin kasrah ini adalah padanan daripada nun, ya, nun yang berada di jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi sekali lagi perbandingannya untuk membandingkan bahwa muqabalah itu artinya padanannya atau untuk membandingkan, ya, mu'minatun dengan tanwin ketika jamak muannats salim, sementara kalau jamak mudzakkar salim mu'minuna menggunakan nun. Nah, ini yang dimaksud dengan tanwin muqabalah. Apa yang dimaksud dengan tanwin muqabalah? Yang dimaksud dengan tanwin muqabalah sekali lagi adalah tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim. Nah, itu adalah definisi dan makna dari tanwin muqabalah, bahwa tanwin tersebut didatangkan, dihadirkan
sebagai perbandingan daripada nun yang ditetapkan untuk jamak mudzakkar salim. Seperti contoh lagi, muslimun menjadi muslimuna. Ya. Jadi kalau yang bentuk mudzakkar muslimun menjadi muslimuna. Tidak ada tanwin, tapi menggunakan nun di dalam kalimat tersebut. Muslimun ya menjadi muslimuna. Tidak ada tanwinnya di sini. Ya. Tapi ketika bentuk muannats ya kita mendatangkan tanwin. Muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, didatangkannya tanwin ini sekali lagi sebagai apa? Sebagai perbandingan untuk ketika jamaknya berbentuk mudzakkar. Muslimuna bentuk mudzakkar, muslimatun bentuk muannats, muslimuna bentuk laki-laki, sementara muslimatun bentuk perempuan. Nah, tanwin yang masuk kepada bentuk perempuan jamak ini disebut dengan tanwinul muqabalah. Insyaallah dapat difahami dengan baik, dan demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.